Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ketika Yesus melihat jiwa manusia, Yesus melihatnya melampaui prasangka budaya. Yesus melihat jiwa manusia melampaui agenda politik atau platform sosial yang diturunkan secara manusiawi. Yesus melihatnya melampaui permukaan untuk melihat martabat orang yang terluka. Yesus melihat hati setiap jiwa. Ketika Yesus memandang Matius, ia melihat seluruh sejarahnya dari saat penciptaannya yang luar biasa, ada kekacauan hidupnya hingga keadaan jiwanya saat ini. Yesus selalu memanggil manusia seutuhnya sebagaimana adanya, karena ia juga melihat melampaui masa kini kepada calon rasul yang menunggu didikannya. Saudara-saudari, kata-kata Yesus ditujukan kepada Matius secara pribadi. Panggilan Yesus bersifat personal, tetapi kata-kata yang diucapkan kepada satu orang dapat beresonansi dengan orang lain yang mendengarnya dengan konsekuensi yang mencengangkan. Orang-orang Farisi berdiri siap untuk menilai setiap gerakan Yesus, tetapi mungkin mereka mendengar kata-kata yang ditujukan kepada Matius dan merasakan gejolak dalam diri mereka. Apakah orang-orang Farisi membuka hati mereka untuk suara Yesus atau justru memasang tembok? Bukankah penghakiman merupakan cara untuk melindungi diri dari pemeriksaan diri sendiri? Penghakiman mengalihkan kesalahan di tempat lain untuk menghindari pertobatan batin yang tulus. Saudara-saudari, Yesus mengetahui taktik ini dan tidak menyerah. Yesus juga tidak mengutuk. Mereka tidak menanggapi "ikuti aku", tetapi mungkin mereka akan mendengar panggilannya dalam kata-kata berikutnya. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Yesus tidak hanya melihat aspek dangkal kehidupan, tetapi memanggil kita untuk bertindak dengan cara yang sering merusak skema nyaman kita. Pengorbanan sering dikaitkan dengan pencapaian eksternal, tetapi belas kasihan dilakukan secara internal dalam disposisi hati. Belas kasih membutuhkan kerendahan hati dan kasih yang mendalam kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Orang berdosa membutuhkan belas kasihan, dan itulah orang-orang yang dipanggil Yesus. Saudara-saudari, bukankah kita termasuk orang berdosa yang dipanggil Yesus? Untuk menanggapi panggilan ini, kita tidak hanya harus membiarkan rencana kita dipatahkan dan melihat diri kita sendiri dalam terang kerendahan hati, orang berdosa apa adanya, tetapi juga melihat orang berdosa dalam diri orang lain dan tetap mengasihi mereka dengan hati Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku
cintaku.